Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu para jamaah pengajian tarjih Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Kampus. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian tarjih kita, dan beberapa pekan ke depan kita akan membahas atau mereview ulang ya pemahaman kita tentang siam Ramadan, dan itu memang disunahkan oleh Nabi, artinya dicontohkan oleh Nabi bersama sahabat apabila menghadapi Ramadan kita supaya bersiap-siap dengan mempelajari kembali tuntunan Ramadan atau fikih Ramadan ya, dan amalan-amalan yang disunahkan ya menjelang Ramadan yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, pertemuan-pertemuan yang dulu yaitu amalan-amalan sunnah yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dijelaskan oleh para sahabat termasuk sahabiyah dan istri atau Ummul Mukminin yang selalu mendampingi beliau. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebagai salah satu persiapan menuju Ramadan memperbanyak puasa sunnah ya. Memperbanyak puasa sunnah. Bisa puasa sunnah itu dalam arti kita laksanakan Senin Kemisnya, atau puasa Daudnya, atau puasa Ayyamul Bidnya ya, atau puasa hari apapun ya, di bulan Sya'ban ya. Ya. Itu sebagai persiapan secara fisik ya, untuk melatih supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah lancar, sudah terbiasa berpuasa. Nah, kalau kita perhatikan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM 1.0 atau I.0 E/2021 bahwa badan atau divisi hisab ya, divisi hisab Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal sebagaimana selama ini dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,
bahwa ijtima akhir Sya'ban atau ijtima menjelang Ramadan, ijtima itu terjadinya konjungsi, artinya bulan, matahari, dan bumi dalam satu garis. Apabila kondisi-kondisi tertentu, biasanya pada saat ijtima inilah nanti bisa terjadi gerhana matahari. Tetapi ijtima yang nanti jatuh pada tanggal 12 April ya, itu tidak bertepatan dengan gerhana, karena meskipun satu garis tetapi tidak membawa efek kepada gerhana. Nah, ijtima akhir Sya'ban atau ijtima menjelang Ramadan jatuh pada hari Senin Pon 12 April 2021, jamnya jam setengah 10 pagi, jam 09.33.59. Jadi jam 9 lebih 33 menit 59 detik ya, hampir jam 9 lebih 34. Dan pada saat terbenam matahari di posisi Yogyakarta, karena ini hisabnya dipusatkan di Yogyakarta, posisi hilal di saat maghrib, saat terbenamnya matahari, sudah di atas ufuk plus 3 derajat 44 menit 38 detik. Artinya hilal sudah wujud karena sudah di atas ufuk. Matahari sudah lebih dulu terbenam ya, kemudian bulan terbenam lebih terlambat ya. Jadi ketika matahari terbenam, bulan tertinggal, sehingga posisi bulan atau hilal itu plus 3 derajat 44 menit 38 detik, sehingga hilal dipandang sudah wujud. Dan kalau posisinya 3 derajat lebih itu ada kemungkinan besar bisa diru'yat. Nah, dengan posisi seperti itu sangat dimungkinkan puasa Ramadan kita nanti memulainya akan bersama-sama ya. Artinya ketetapan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih kemungkinan akan bersama dengan ketetapan pemerintah dan juga ketetapan saudara kita Nahdlatul Ulama yang menggunakan ru'yah. Karena posisi 3 derajat itu sudah di atas imkanur ru'yah 2 derajat yang dipegangi oleh baik itu pemerintah maupun yang lainnya, mungkin termasuk juga beberapa almanak di kalangan Nahdlatul Ulama ya, sehingga posisi 3 derajat sudah imkanur ru'yah, mungkin diru'yat. Nah, dan oleh sebab itu sangat mungkin terjadi ya, kemungkinan besar permulaan Ramadannya sama, yaitu tanggal 13 April. Hanya saja kalau Muhammadiyah, karena sudah dihisab dan hasilnya sudah jelas, maka Muhammadiyah langsung menetapkannya ya. Jadi sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih bahwa Ramadan, 1 Ramadan tahun 1442 bertepatan dengan 2021 itu akan jatuh pada hari Selasa. Jadi
Jadi Selasanya berarti setelah pon itu apa? Wage ya. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage ya. Jadi Selasa Wage tanggal 13 April 2021. Nah, posisi hilal di atas ufuk itu sudah rata di seluruh Indonesia. Jadi di bagian paling timur itu juga sudah wujud, di bagian paling barat juga sudah wujud. Oleh karena itu sudah bisa ditetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Selasa Wage 13 April 2021 Masehi. Nantinya akhir Ramadan istimanya akan jatuh pada tanggal 12 Mei, harinya Rabu Pon. Ini kalau pasarannya sama-sama ponnya ya. Tanggalnya sama-sama tanggal 12. Nah, istimanya terjadi sebelum masuk waktu subuh jam 02.03. Maka sangat hampir bisa dipastikan bahwa tinggi hilal di saat terbenamnya matahari, karena istimewa sudah terjadi waktu sebelum subuh, maka pada saat terbenam matahari posisi hilal sudah di atas ufuk 5 derajat. 5 derajat. Karena 5 derajat pasti sudah wujud dan hampir pasti bisa diru'yah. Nah, bisa diru'yah atau tidak itu, kalau 5 derajat kondisi normal tidak berawan, maka itu pasti juga sudah bisa diru'yat. Tapi kalau nanti berawan ya kemungkinan nggak bisa diru'yat. Tapi karena sudah di atas ufuknya sudah sangat tinggi ya, 5 derajat, maka pemerintah dan Nahdlatul Ulama serta yang lain insya Allah sama menetapkan Idul Fitrinya nanti pada tanggal 13 Mei 2021, harinya hari Kamis Wage. Harinya hari Kamis ya. Jadi tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Ini yang barangkali perlu kita ketahui ya, bahwa kalau Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal itu sudah bisa menetapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Karena tidak menggunakan ru'yah lagi, bukan berarti bahwa Muhammadiyah itu meninggalkan sunnah Rasul, tidak ya. Karena kriteria-kriterianya sama dengan kriteria ketika melaksanakan ru'yah. Jadi kriterianya matahari terbenam terlebih dahulu, kemudian hilal terbenam sesudah matahari terbenam. Itu kriteria-kriteria yang sama dengan kriteria ketika melakukan ru'yah. Nah, karena sudah dihitung sedemikian rupa, maka ru'yahnya bisa juga disebut dengan ru'yah bil ilmi, ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau melihat langsung dengan mata kepala itu namanya ru'yah bil ain, ru'yah dengan mata kepala, yang tentu banyak sekali kendala-kendalanya kalau terjadi mendung dan sebagainya. Baik, itu informasi berkaitan dengan data-data hisab hakiki yang menetapkan awal Ramadan sekaligus akhir Ramadan dan 1 Syawal. Nah, di dalam buku yang disusun oleh Majelis Tarjih, tapi ini masih
buku yang disusun pada tahun 2020. Insya Allah 2021 ini akan diterbitkan buku yang disempurnakan berkaitan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi yang mungkin sudah ada perubahan-perubahan ya. Artinya kondisinya berbeda dengan tahun 2020, Ramadan 2020 yang lalu atau 1441 yang lalu. Pada Ramadan 2020 yang lalu atau 1441 yang lalu, karena mungkin itu baru awal-awal terjadinya pandemi, kemudian kemungkinan juga kajian-kajian fikihnya, ya, kaidah-kaidah fikihnya, kajian tentang bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnahnya terkait dengan pandemi, itu mungkin belum dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam, sehingga Ramadan tahun lalu Majelis Tarjih dan mungkin juga beberapa ulama yang lain dari Majelis Ulama ya, fatwa Majelis Ulama menuntunkan agar sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Itu tahun lalu kan begitu ya. Begitu juga sholat idnya, Idul Fitrinya juga sholat id di rumah masing-masing atau beberapa rumah di lingkungan bisa bersama-sama. Nah, tentu kondisi yang sekarang sudah berubah. Kemudian dulu juga belum ada tuntunan tentang sholat berjarak. Sekarang sudah ada. Nah, dan sekarang dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin masjid-masjid tertentu yang jamaknya homogen ya, banyak jamaknya homogen, hanya satu kampung itu saja, sudah diketahui semuanya, tidak ada pendatang-pendatang baru. Kalau itu mungkin sudah bisa dinormalkan kembali dalam kondisi tertentu, tapi itu kan pertimbangan-pertimbangan masing-masing lokal, masing-masing masjid dengan melihat kondisinya. Nah, tentu nanti dalam kaitan ini Majelis Tarjih akan menerbitkan tuntunan. Insya Allah ini baru dibahas beberapa halnya. Nanti akan diterbitkan buku kecil tuntunan Ramadan di masa pandemi di tahun 2021 yang kondisinya sudah berbeda dengan Ramadan tahun 2020 yang lalu. Nah, pada kesempatan ini yang kita sampaikan adalah persiapan dan tuntunan siam secara umum ya, masih secara umum, nanti terkait dengan masa-masa pandemi. Mudah-mudahan 2-3 hari ini sudah selesai pembahasannya di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, yang pertama tentang persiapan, ini hampir sama dengan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa yang pertama sebagai persiapan menuju Ramadan, di dalam buku kecil yang ditulis oleh PP Muhammadiyah Majelis Tarjih disebutkan, dituntunkan agar setiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri pribadi baik secara lahir maupun batin, dan memperbanyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang lalu juga sudah saya baca, ini hadis dikutip juga oleh tuntunan Ramadan PP Muhammadiyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan
wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, muttafaq alaih. Aisyah mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ini para ulama memberikan komentar, atau juga para cendekiawan muslim, ini sebagai persiapan secara fisik. Kalau sudah terbiasa puasa sunnah dan sudah sering puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka akan lebih ringan, lebih siap untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada keterkejutan, ya. Tidak ada kekagetan fisik, ya. Mungkin kalau enggak diawali dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban, langsung puasa Ramadan, bisa terjadi kekagetan fisik kita, ya, karena penyesuaiannya, ya. Bisa juga kelupaan karena enggak terbiasa. Hari pertama puasa mungkin terasa haus, enggak ada orang lain, ada minuman, ya minum saja, tapi karena lupa, ya. Walaupun kalau kita minum atau makan karena lupa, itu tidak membatalkan puasa, ya. Puasanya tetap sah, ya. Cuman kan kalau cuman minum kan nggak apa-apa, ya. Jadi sedang minum ingat langsung berhenti minumnya, ya. Tapi kalau makan pakai sambal lagi, ya. Sedang makan ingat sedang puasa, ya. Itu sudah harus berhenti, nggak boleh ditutup dengan minum, kan begitu, ya. Jadi ini mungkin juga salah satu kenapa Rasulullah menuntunkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat. Bisa juga rumah, masjid-masjid, dengan memperbanyak informasi atau kajian-kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan. Di masa pandemi dimaksimalkan melalui media-media online atau daring. Hal ini untuk mengindahkan aturan social distancing atau physical distancing. Ini kalau di masa pandemi seperti itu, ya. Kajian-kajian bisa online, kalau orangnya terbatas ya offline juga nggak apa-apa. Yang penting protokol kesehatannya dijaga. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana untuk kegiatan Ramadan, ya, seperti masjid-masjid dibersihkan, dipersiapkan sound sistemnya, tempat wudhunya diperbaiki, ya, air wudhunya, kotak-kotak infaknya, peralatan-peralatan untuk takjil dan sebagainya, pengaturan soft, keamanan terutama di masa pandemi, dan mudah-mudahan kalau pandemi sudah berlalu bisa diatur lebih normal lagi. Jadwal imsakiyah juga perlu disiapkan, ya, apalagi di tahun 2021 atau Ramadan 1442 sudah diterapkan, sudah dicanangkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, yaitu kriteria awal waktu subuh, yang itu berimplikasi juga kriteria waktu imsaknya. Artinya imsak yang sebagai lampu kuning, sebagai perhatian, ya. Kalau imsak yang benar, ya waktu adzan subuh itu imsak yang sesungguhnya, ya. Imsak yang sesungguhnya ya
batasnya waktu azan subuh itu. Artinya kalau kita mendengar pengumuman imsak di masjid itu belum imsak yang sesungguhnya. Itu hanya semacam kalau bangjo itu lampu kuning, belum lampu merah. Jadi kita makan minum masih boleh, tapi kalau sudah lampu merah maka harus stop. Nah, mulai Ramadan tahun ini, bahkan sekarang ini sudah diterapkan ya, karena sejak tanggal berapa 12 Maret yang kemarin ya, sudah diumumkan oleh PP Muhammadiyah dalam pengajian umum online di Yogyakarta dan Jakarta, diikuti secara nasional bahwa penerapan kriteria awal subuh dengan minus 18 derajat di bawah ufuk, matahari minus 18 derajat di bawah ufuk, itu sudah diterapkan sehingga waktu subuh dari semula yang biasa, yang kriteria Kementerian Agama itu kita menambah atau mengundurkan waktu subuhnya 8 menit karena kita menggunakan kriteria fajar shadiknya adalah minus 18 derajat, sehingga minus 20 derajat itu belum fajar shadik tapi masih fajar kadzib, masih fajar kadzib. Fajar shadik yang sesungguhnya setelah dilakukan penelitian di Muhammadiyah, dilakukan penelitian oleh 3 pusat falak ya, pusat studi falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Universitas Profesor Hamka, dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi ketiga kampus itu memiliki kesimpulan yang sama bahwa kriteria fajar shadik yaitu minus 18 derajat, sehingga majelis tarjih menetapkan dalam munas tarjih subuh ditetapkan minus 18 derajat, sehingga kalau dari jadwal yang beredar selama ini ditambah 8 menit, sehingga nanti kalau kita imsak mendengar pengumuman imsak berdasarkan jadwal lama, itu waktunya masih 18 menit lagi untuk makan sahur, masih 18 menit lagi, karena menuju imsak itu menuju waktu subuhnya kan 10 menit, sementara subuhnya nambah 8 menit, jadi tambah 18 menit. Artinya imsaknya mundur 8 menit, subuhnya juga mundur 8 menit. Sedangkan waktu-waktu sholat yang lain tetap ya. Waktu-waktu sholat yang lain tidak ada perubahan. Jadi yang berubah hanya waktu subuh saja, dan itu berimplikasi kepada waktu imsak. Jadi untuk persiapan itu baik persiapan secara amaliyahnya maupun juga persiapan secara fisiknya ya, persiapan program-programnya. Kalau itu masjid berarti program-programnya ada jadwal muadzinnya, mungkin kalau ada ceramah-ceramah Ramadan jadwal penceramahnya ya, sampai kepada persiapan untuk sholat Idul Fitri ya, menyiapkan imam dan khotibnya ya, karena kalau tidak disiapkan dari awal nanti tidak kebagian imam dan khotib ya, sudah dipakai semuanya. Kemudian juga menyiapkan untuk panitia zakat, baik itu zakatul mal maupun zakatul fitri ya. Zakat mal, zakat fitri sudah disiapkan sedini mungkin kepanitiaannya sehingga bisa memprogramkan. Itu
itulah beberapa persiapan menuju Ramadan. Ada persiapan amaliyah, yaitu memperbanyak puasa sunnah, kemudian juga pengkondisian tertentu baik secara fisik kita sendiri maupun juga rumah kita, rumah ibadah kita, kemudian juga program-program yang melekat kepada kegiatan Ramadan. Nah, sekarang yang kedua adalah tuntunan siamnya. Siam Ramadan. Jadi bahasa Arabnya puasa itu siam atau saum ya. Siam atau saum. Ya, as-siyam al-imsak. Siam atau saum artinya adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Al-imsaku anisyai. Sehingga sebenarnya kalau kita mendengar pengumuman imsak itu belum imsak yang sesungguhnya ya. Itu baru lampu kuning tadi saya katakan ya. Baru perhatian supaya kita yang sedang makan mungkin dipercepat ya, sehingga tidak menabrak waktu subuhnya. Jadi pengertian siam secara bahasa artinya adalah al-imsaku anisai, menahan diri dari segala sesuatu. Tapi secara istilahi, secara istilah syar'inya, as-siyamu syar'an, itu kalau menurut kitab-kitab fikih ya, menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, dan yang dimaksud adalah fajar shadiq, hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wal asya al mubtilah, segala sesuatu yang membatalkan, minal fajri ilal maghribi lillahi ta'ala, dengan niat karena Allah Ta'ala. Maka puasa di sini sebagaimana amal ibadah yang lain harus disertai dengan niat ya. Harus disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan mereka itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan keikhlasan dan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama secara lurus, mukhlishina lahuddina hunafa. Maka di dalam kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab fikih, para ulama selalu mengikutkan setelah ayat Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullah, itu kemudian diikuti dengan mengutip hadis Nabi yang sangat terkenal, hadis tentang niat ya. Hadis dari Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal perbuatan harus disertai dengan niat, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya. Jadi memang kalau namanya al-amal dalam bahasa Arab itu perbuatan itu ada dua. Ada al-amalu, ada al-fi'lu. Ya, ada al-amal, ada al-fi'al. Kalau al-fi'lu tidak ada ketetapan harus ada niat ya. Karena al-fi'lu itu perbuatan yang kadang-kadang
dilakukan secara tidak sadar, tapi itu masuk fi'al ya. Kalau amal itu perbuatan yang dilaksanakan secara sadar, maka harus dengan niat. Al-fi'al contohnya ya, kedipan mata yang refleks ya, kedipan mata yang refleks itu adalah fi'al, karena tidak ada niat refleks, tidak ada kesengajaan, kedip gitu saja, maka kedipan mata yang seperti itu tidak membawa pahala dan tidak membawa dosa. Tapi kalau kedipan itu disengaja, saya berpandangan dengan Pak Soleh Amini kemudian mengedipkan tertentu, nah, kedipannya itu bisa membawa dosa tapi juga bisa membawa pahala. Nah, misalnya saya mengajak Pak Soleh Amini untuk mensedekahkan sesuatu ya, untuk kebaikan. Nah, Pak Soleh menjawabnya dengan kedipan mata, artinya setuju gitu ya. Nah, kedipan mata itu kedipan mata yang disengaja menyetujui perbuatan yang baik, maka kedipan matanya itu kedipan yang insya Allah membawa pahala ya. Nah, jadi kedipan mata itu bisa menjadi al-amal, tapi juga kadang-kadang menjadi al-fi'al saja, al-fi'al saja. Nah, maka innamal a'malu binniyat. Kalau disebut amal mesti harus dengan niat. Ada hadis Nabi yang lainnya terkait dengan niat, khususnya niat di dalam Ramadan, dalam puasa Ramadan. Hadis dari Hafsah. Nah, jarang sekali istri Nabi yang lain yang banyak meriwayatkan itu adalah Aisyah. Tapi ini juga Hafsah termasuk Ummul Mukminin yang banyak meriwayatkan hadis, tetapi tidak sebanyak Aisyah. An Hafsah radhiyallahu anha ummil mukminin radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Jadi Hafsah mengatakan, barang siapa, Hafsah mengatakan Nabi bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini hadis diriwayatkan oleh lima perawi hadis. Kalau disebut 5 itu berarti Bukhari Muslim tidak masuk, tetapi yang masuk di sana ada Ahmad, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau rawahus sab'ah tambah Bukhari Muslim. Itu lima perawi ya. Artinya hadisnya termasuk kategori hadis sahih meskipun tidak sekuat sahihnya Bukhari Muslim. Nah, jadi niat ini menjadi sangat penting. Tetapi niat itu adalah qasdu syai'in fil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah menyengaja di dalam hati karena Allah Ta'ala bersamaan dengan pekerjaan itu dimulai, perbuatan itu dimulai. Jadi niat itu tidak diucapkan ya. Niat itu tidak diucapkan, tetapi niat itu tergerakan yang ada di dalam hati kita ya. Dalam hati kita, bahwa apa yang kita kerjakan kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan dengan begitu perbuatan itu kita mulai. Qasdu syai'in fil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. An-niyatu amalun qalbiyun mahdun.
Dan niat itu adalah perbuatan hati semata, bukan perbuatan di luar hati, bukan perbuatan lisan. Jadi kalau ada yang melafatkan niat, misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, itu tidak ada tuntunannya secara langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mungkin buatan ulama dalam rangka mereka membimbing berdakwah kepada masyarakat awam. Mungkin kalau tidak diucapkan niatnya mungkin belum kuat gitu ya, sehingga dibimbing dengan mengucapkan seperti itu. Tapi itu tidak ada contoh dari Nabi, maka Muhammadiyah tidak menuntunkan mengucapkan niat seperti itu, karena mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu ya di dalam hati, seperti dijelaskan oleh Said Sabiq ya dalam Fiqhus Sunnah. Dalam Fiqhus Sunnah Said Sabiq mengatakan bahwa an-niyatu amalun qalbiyun mahdun. Niat itu adalah perbuatan hati semata. Kemudian wa talaffudzu biha ghairu masyru'. Itu Said Sabiq ya. Dan melafalkan niat itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Itu dalam fikih sunnah Said Sabiq. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah berdasarkan manhaj tarjih ya, setiap amalan ibadah, apalagi ibadah mahdhah, itu memang harus berdasarkan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang kuat ya. Oleh karena itu niat itu ya hanya di dalam hati. Kemudian puasa Ramadan itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183, ayyaman ma'dudah, pada hari-hari tertentu, dan yang dimaksud hari tertentu adalah bulan Ramadan, sebulan penuh. Kalau sebulan penuh itu berarti bisa 30 hari, bisa 29 hari, tergantung kondisi bulannya. Jadi hari-hari dalam bulan itu kan rata-rata sebenarnya 29 hari, 10 jam, sekian menit, sekian detik. Sekian menit, sekian detiknya ini yang saya belum hafal ya. Jadi umur bulan itu 29 hari, 10 jam, sekian menit, sekian detik. Nah, kadang-kadang terjadi pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas, dan itu tergantung posisi bulan pada saat istima dan pada saat terbenam. Jadi kalau saat terbenam sudah wujud, berarti pembulatan ke bawah, maka jumlah bulannya 29. Kalau pada saat terbenam belum wujud, masih di bawah ufuk, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari, maka menjadi istiqmal 30 hari. Nah, puasa kita insya Allah 30 hari nanti ya. Puasa kita terjadi 30 hari insya Allah. Jadi ini, maka dari situ kita diperlukan untuk mengetahui awal bulan Ramadan, dan awal bulan itu bisa menggunakan hisab, bisa menggunakan ru'yah. Nah, hisab itu lebih konkret, lebih mudah, bisa ditetapkan jauh-jauh sebelumnya ya. Kalau ru'yah kan harus nunggu pada saat jadwalnya harus diru'yat. Kalau
kelihatan berarti tanggal, kalau enggak kelihatan berarti disempurnakan. Jadi kita harus mengetahui awal bulan Ramadan itu kapan. Bisa menggunakan hisab, bisa menggunakan ru'yah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, artinya hadir, kita sehat hidup di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, syahida di sini bisa juga dengan ru'yah atau bisa dengan hisab, atau kita memang hadir di bulan Ramadan itu. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan, ya, ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kita berpuasa itu atau menetapkan waktu-waktu itu berdasarkan perhitungan, ya. Contohnya dalam surat Yunus ayat 10 itu, ya, yang sangat terkenal itu, ya. Yunus ayat 5, ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin wal hisab. Jadi Allah menciptakan matahari, menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Artinya dia itu cahaya yang sangat kuat, cahayanya matahari. Wal qamara nuran, bulan juga bersinar atau bercahaya, tapi cahayanya adalah lebih soft karena itu memantulkan dari matahari. Kemudian Allah menetapkan orbit-orbitnya, wa qaddarahu manazil, dan Allah menetapkan orbitnya, orbit matahari, bulan dan bumi dan planet-planet yang lainnya. Orbit-orbit itu bergerak, ya, beredar sesuai dengan posisinya masing-masing, dan itu bisa dihitung untuk apa? Lita'lamu adadas sinin, untuk mengetahui perhitungan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu, perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Nah, ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa hisab itu bisa dipakai untuk menetapkan waktu, untuk menghitung perhitungan tahun. Dan hadis Nabi memberikan rinciannya dalam bentuk hisab dan ru'yah. Jadi misalnya hadis dari Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqdurulah. Nah, faqdurulah, perkirakan. Nah, perkirakan itu hitunglah, itu bisa dihitung. Jadi Nabi mengatakan janganlah kamu berpuasa sampai kalian betul-betul melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka, artinya mengakhiri puasa, hatta tarawhu, sehingga kalian juga melihat hilal itu. Dan fa'in humma, apabila terhalang, fakdurulah, maka perhitungkanlah, perkirakanlah. Berarti ini fakdurulahnya sesuai dengan Yunus ayat 5 tadi adalah bil hisab, ya, adadas sinina wal hisab, li ta'lamu adadas sinin wal hisab. Maka dengan begitu, ya, hisab bisa digunakan karena ayat-ayat Al-Quran sudah menunjukkan dengan jelas. Begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pakai ru'yah ya monggo, yang hisab monggo. Muhammadiyah pakai hisab. Ini bagaimana kita memasuki bulan Ramadan dan juga mengakhiri bulan Ramadan. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian,
materi untuk hari ini. Nanti beberapa materi berikutnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini serial terus untuk menuju Ramadan ya. Saya akan lihat di room chat, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk, kayaknya udah banyak. Ya, yang pertama dari Bu Siti Nurina, doa berbuka puasa yang dianjurkan oleh doa berbuka puasa yang ditetapkan oleh tarjih yang mana? Allahumma laka sumtu atau yang lainnya. Kalau di dalam HPT yang memiliki dalil, doa yang berdalil dengan jelas dalilnya itu zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi kalau kita mau berbuka, kita baca basmalah. Setelah kita meminum seteguk air, sudah membasahi tenggorokan, maka kita baca zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Setelah itu mau diselanjutkan makan atau sholat dulu, monggo. Lanjut makan, selesai makan baru membaca doa selesai makan. Mau minum membaca basmalah dulu. Wallahu a'lam. Jadi zahabaz zama'. Sedangkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu itu tidak ditemukan dalil yang kuat. Kemudian alhamdulillah sampun dapat ilmu. Apa ini? Kajian hari ini afwan dalam izin. Oh, ini pamit nih. Bu Agustin pamit. Berikutnya Bapak Soleh Amini Yahman. Takjil itu artinya apa? Kenapa sedekah makanan untuk berbuka puasa di masjid-masjid dinamakan takjil atau takjilan? Jadi takjil dari kata ajjala yu'ajjilu. Ajjala yu'ajjilu itu menyegerakan berbuka. Artinya begitu masuk waktu maghrib jangan ditunda-tunda, segera berbuka. Nah, jadi takjil itu menyegerakan berbuka, tapi kan kemudian dijadikan istilah seolah takjil itu makanan berbuka. Ya, itu kreativitasnya orang Jawa itu, takjilan. Nah, jadi takjil itu menyegerakan berbuka. Jadi kalau waktu tadarus kemudian setelah sholat taraweh kemudian dibagi-bagi makanan roti itu bukan takjil, bukan takjilan itu ya. Itu namanya jaburan. Nah, jaburan ki apa orang ngerti bahasa Jawa ki. Nah, itu jaburan. Snack gitu ya. Jadi pilihannya Pak Sony rebutan. Iya itu. Sholat taraweh berjamaah di masjid itu merupakan tradisi apa memang sunnah. Jadi kalau sholat taraweh berjamaah di bulan Ramadan itu memang sunnah ya, memang sunnah. Dalam sholat taraweh bersama Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani ya, jadi memang di sana menunjukkan sunnah dan juga di dalam tarjih juga dituntunkan ya. Nanti sampai kepada amaliyah sunnah di bulan Ramadan, insya Allah sampai di sana bahwa sholat taraweh berjamaah itu minas sunnah ya. Minas sunnah karena pada zaman Nabi pernah melaksanakannya ya, berjamaah taraweh berjamaah sampai 3 malam ya. 3 malam berturut-turut Nabi berjamaah bersama sahabat. Malam pertama enggak banyak, besoknya gedok tular makin banyak. Malam ketiga gedok tular lagi makin banyak lagi ya. Itu para sahabat sangat
menyukai sholat bersama Nabi, sholat tarawih bersama Nabi. Nah, malam yang keempat para sahabat sudah kumpul begitu banyak, Nabi nggak keluar ya. Nabi nggak keluar. Kenapa Nabi nggak keluar? Maka Nabi mengatakan, saya khawatir nanti diwajibkan. Nah, kalau yang datang banyak terus nanti diwajibkan dan itu akan memberatkan. Artinya sholat tarawihnya itu sunnah, jamaah sholat tarawihnya juga sunnah. Kalau sholat lail tahajud di luar Ramadan boleh nggak berjamaah? Nah, itu boleh juga ya. Itu boleh berjamaah juga. Makanya kalau di Muhammadiyah ada kegiatan-kegiatan yang menginap mabit seperti Darul Arqam, Baitul Arqam, pelatihan biasanya juga diselenggarakan sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah. Contohnya mana? Contohnya adalah Ibnu Abbas ketika menginap di rumah Nabi atau di rumah salah satu istri Nabi, yaitu ketika beliau menginap di istri Nabi yang itu kebetulan bibiknya juga ya. Jadi kalau Nabi itu sepupu, istri Nabi yang namanya Bu Maimunah itu bibiknya, buliknya Ibnu Abbas. Maka beliau pernah menginap di Ibu Maimunah yang itu istri Nabi. Nabi sedang menginap di situ juga karena beliau ingin berjamaah salat malam bersama Nabi. Maka ketika Nabi bangun malam, Ibnu Abbas melayani, mengambilkan air wudhu, beliau juga berwudhu bersama Nabi. Setelah itu beliau bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada Nabi. Nabi jadi imam. Pada saat itu Ibnu Abbas sholat berjamaahnya sendirian ya. Jadi makmumnya sendiri. Beliau berdiri di sebelah kiri. Nabi dalam keadaan sholat ya, menggeser Ibnu Abbas dari sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan ya. Sehingga sholat itu atau hadis itu bisa dijadikan pedoman untuk dua hal. Yang pertama, bolehnya sholat lail berjamaah. Yang kedua, makmum sendirian, makmum satu orang, posisinya tidak di belakang imam atau di sebelah kiri imam, tapi di sebelah kanan imam. Dan Rasulullah menggeser Ibnu Abbas itu dengan menggeser telinganya yang seperti dijewer gitu, dipindah ke. Nah, cara mindahnya nggak tahu gimana, mungkin apa menoleh ke belakang atau gimana, wallahu alam. Yang jelas Nabi memindahnya. Nah, itu ya. Kemudian ceramah taraweh atau ceramah ba'da subuh apakah wajib? Ya, jelas tidak wajib. Jadi itu merupakan kebaikan saja, jadi amal kebaikan. Dianjurkan, disunahkan juga tidak. Artinya tidak ada tuntunan khusus ada ceramah taraweh atau ceramah subuh. Itu sebagai sebuah amal tambahan, amal keutamaan dalam rangka mendalami ilmu ya, ya. Maka kalau ceramah taraweh itu sebaiknya dilakukan qabla taraweh. Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, setelah sholat ba'diyah ceramahnya jangan panjang-panjang, 7 menit saja, maksimal 10 menit. Setelah itu laksanakan sholat taraweh, diawali dengan sholat iftitah atau khafifatain ya. Khafifatain 2 rakaat ringan, hanya membaca Al-Fatihah tanpa surat yang lain. Tentu rakaat pertama dengan membaca doa iftitah dulu, kemudian baca Fatihah, selesai Fatihah langsung rukuk. Rakaat yang kedua hanya Fatihah saja, kemudian rukuk. Itu namanya sholat iftitah
atau sholat khafifatain, pembuka sholat malam atau pembuka sholat tarawih atau sholat tahajud. Jadi 2 rakaat ringan, hanya Fatihah saja, tidak ada bacaan suratnya. Tapi kalau rakaat pertama sebelumnya membaca doa iftitah. Doa iftitahnya juga khusus. Doa iftitah di dalam sholat iftitah bacaannya Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Nanti bisa dihafal ya. Subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Dulu di dalam HPT tertulis Subhana dzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriya wal azamah. Setelah diteliti, lafal itu tidak ada dasar dalilnya. Kemudian yang ada dalilnya adalah Subhanallahi dzil mulki wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Nah, nanti mungkin di teks yang akan diterbitkan nanti sudah ada masuk di situ ya. Jadi doa iftitahnya sangat pendek juga. Kemudian Fatihah, nah itu. Habis itu sholatlah taraweh 8 rakaat dan witir 3 rakaat. 8-nya 4, witirnya 3 rakaat langsung. Atau sholat tarawehnya bersama witirnya 11 rakaat dengan 22. Kalau 22 maka 22, 22, 2, 1. Jadi witirnya 1 rakaat. Artinya tarawehnya 10 ya, 10 dan witirnya 1 rakaat. Itu kalau yang 22 rakaat. Jadi bukan 22 22 kemudian 3, tapi 22 22 2 1. Jadi kalau tarawehnya 22 rakaat, diakhiri witirnya 1 rakaat. Tidak 3 rakaat. Tapi kalau 4 witirnya 3 rakaat. Berikutnya dari Pak Asep, bolehkah sholat taraweh berjamaah di masjid lalu tidak ikut sholat witir di masjid, namun sholat witirnya dilaksanakan di rumah? Ya, sebenarnya sholat taraweh dan witir itu satu kesatuan. Maka sebaiknya ya sholat, kalau kita sudah sholat taraweh berjamaah bersama imam, selesaikan sampai witirnya. Tapi kalau kita ingin sholat taraweh sendiri di rumah, ya berarti kita dari awal tidak ikut sholat taraweh bersama imam, kemudian kita pulang nanti di rumah mungkin ngambil waktu malam, ingin sholat tarawehnya seperti qiyamul lail ya, atau sholat tahajud ya, maka kita laksanakan sholat taraweh di waktu malam. Wallahu a'lam. Saya kira dari room chat sudah habis. Mungkin kalau ada, tapi waktunya juga sudah jam 8.33. Mungkin cukup ya, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, masih serial menyongsong Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini cukup banyak ya, 100 lebih ya. Kalau tidak salah ada 126 orang ya. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta Subhanaka inni wa kuntu atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Ustaz. Ustaz.